I tell the witch doctor I was in love with you. I tell the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what you do. He told me ooh ee ooh ah ah sing sing wala wala bing bing. Halo, kami dari Nebula SMK Negeri 1 Cimahi. Perkenalkan, nama saya Dapa Firmansyah. Linda Hartianti, Mutiara Hasna. Dan saya Ega Nugra Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan alur pitching kelompok kami. Bersama Mirod, Safety on the Road. Halo, perkenalkan, ini Kak Satria. Dia adalah seorang anak dari sebuah keluarga kecil sekaligus pelajar di SMK Negeri 1 Cimahi. Pada saat ini, ia tinggal di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Setiap harinya, ia berangkat sekolah menggunakan sepeda motor. Ia harus menempuh jarak sepanjang 11 km untuk sampai di sekolahnya. Selain itu, ia juga banyak berkegiatan di luar akademik, khususnya organisasi di sekolahnya. Pada suatu hari, ia mendapatkan pesan bahwa ia diajak untuk mengikuti kegiatan futsal bersama teman-temannya. Namun, sayangnya ia tidak membawa sepatu pada hari itu. Sehingga, mau tidak mau, ia harus kembali ke rumah dan mengambil sepatunya. Karena itu, ia harus berkendara dengan kecepatan tinggi. Kembali ke rumah, mengambil sepatunya dan lagi-lagi menyalakan sepeda motor untuk tentunya dengan kecepatan tinggi karena ia dikejar waktu. Karena itu, sebuah mobil dengan tidak sengaja menyerempet motor Kak Satria sehingga terjadi kecelakaan dan kakinya tak bisa digerakkan. Oleh karena itu, si pengendara mobil bertanggung jawab dengan membawa Kak Satria ke tukang pijat. Akan tetapi, kedua orang tuanya belum mendapatkan kabar bahwa putranya mengalami kecelakaan. Sekembalinya Kak Satria pulang, orang tuanya sangat terkejut melihat anaknya tak bisa berjalan dengan normal dan dibantu dengan alat. Mimpi Kak Satria adalah ia tak mau hal serupa terjadi pada dirinya lagi maupun terhadap orang lain. Makanya ia berharap bahwa tidak ada lagi kecelakaan akibat dari kendaraan bermotor yang berkecepatan tinggi, pengendara mobil maupun motor yang lalai, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan kendaraan. Karena cerita ini, kami terinspirasi untuk membantu para pengguna jalan raya, para pengendara motor maupun mobil agar lebih bijak dalam penggunaan kendaraan. Karena ada keluarga tersayang yang menunggumu pulang ke rumah. Data kecelakaan yang ada di Indonesia yaitu ada 18.254 korban jiwa yang mengalami luka ringan. Lalu ada 1.562 orang yang mengalami luka berat. Dan ada 2.816 orang yang meninggal dunia. Riset juga menunjukkan data kemacetan pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Yang pertama ada di Kota Bandung, sekitar 6.025.481 unit kendaraan. Yang kedua ada di Kota Bogor, sekitar 4.105.374 unit kendaraan. Dan terakhir ada di Kota Bekasi sekitar 4.815.375 unit kendaraan. Dari data tersebut, kami membuat sebuah aplikasi yang memiliki 3 fitur utama. Di antaranya, fitur yang pertama ada mendeteksi suatu kecepatan sebuah kendaraan. Apabila sebuah kendaraan melebihi kecepatan yang telah diatur oleh pengguna sebelumnya, maka buzzer akan menyala. Buzzer ini menandakan sebuah peringatan bahwasannya pengguna telah melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Selain itu juga akan ada muncul notifikasi ke device yang telah terhubung sebelumnya dan memberitahu kepada anggota keluarga bahwa kendaraan ini telah melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya. Fitur kedua adalah mengetahui keadaan kendaraan. Jika si pengendara terdapat kendala dalam perjalanan atau kecelakaan ataupun kemacetan, maka keluarga di rumah bisa mengetahui keadaan si pengendara sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengendara untuk berbohong. Fitur yang ketiga ada Face Unlock. Setiap pengguna yang ingin menggunakan fitur ini harus terdaftar pada aplikasi terlebih dahulu sebagai syarat adanya fitur Face Unlock ini. Jadi kendaraan bermotor memiliki 2 kunci ganda. Yang pertama ada Face Unlock dan juga kunci motor biasa. Data yang telah kita daftarkan bisa diakses oleh beberapa anggota keluarga yang telah terdaftar sebelumnya. Jadi anggota keluarga ataupun setiap anggota keluarga bisa mengetahui siapa saja yang berkendara menggunakan kendaraan yang telah dihubungkan oleh aplikasi ini. Dalam melakukan perancangan ide, kami memfokuskan pada beberapa permasalahan utama, terutama yang sering terjadi di antara masyarakat. Di antaranya yaitu kecelakaan kendaraan bermotor yang tinggi. Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian masyarakat, terutama para remaja dalam menaati aturan berkendara.
Riset mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh human error. Satu contohnya, banyaknya pengendara yang melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, kondisi fisik, serta kondisi mental yang kurang memadai. Masalah yang kedua yaitu keluhan dari masyarakat mengenai suatu tempat yang memiliki titik-titik rawan terjadi kemacetan. Karena berdasarkan riset yang mengatakan bahwa kemacetan di perkotaan melonjak naik sejak pandemi COVID-19 ini terjadi. Masalah ketiga yaitu keluhan dari para orang tua yang seringkali kehilangan kabar anaknya. Masalah ini berdasarkan pengalaman pribadi kami yang terkadang lupa untuk mengabari orang tua jika akan atau sedang melakukan perjalanan. Dan masalah terakhir yaitu mengenai tindakan kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi akibat kurang ketatnya penjagaan pada kendaraan bermotor. Dalam perancangan ide ini tentunya kami memiliki misi yang pertama yaitu untuk menurunkan angka persentase kecelakaan berkendara yang diakibatkan oleh speeding. Yang kedua yaitu untuk membantu orang tua dalam pengawasan terhadap anaknya yang melakukan kegiatan dengan menggunakan kendaraan. Dan yang ketiga, untuk memberikan perlindungan pada kendaraan bermotor. Untuk rencana kami selanjutnya, kami akan melakukan survei pada beberapa calon pengguna untuk menanyakan apakah alat yang akan kami buat ini dapat menanggulangi tingkat kecelakaan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, khususnya pada para remaja atau tidak. Lalu setelah itu kami akan coba mulai memikirkan desain dari alat yang akan kami buat, serta komponen-komponen apa saja yang harus dipersiapkan untuk merangkai dan membuat alat yang akan kami buat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba pada mobil remote control sebagai miniatur kendaraan dari alat yang akan kami terapkan. Setelah itu, kami akan mengevaluasi alat yang akan kami buat dengan menghubungi pihak yang menguasai untuk menanyakan apakah alat yang akan kami buat ini dapat disetujui dan diimplementasikan pada kendaraan yang sebenarnya. Bila alat kami telah rampung dan banyak digunakan oleh kendaraan, selain meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi pada jalan raya, kami juga bisa mengambil data pada suatu jalan di suatu daerah, mengapa jalan tersebut sering terjadi kemacetan. Nah, dengan data-data ini, kami akan menyalurkannya pada pihak yang berwenang. Ini adalah Dinas Perhubungan. Semoga dengan adanya alat dan aplikasi berbasis IoT ini, yaitu Miroj, sesuai misi kelompok Nebula, Kita bisa lebih safety dalam berkendara, mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya, juga lebih memproteksi kendaraan pribadi. Selain itu, dengan adanya aplikasi dan alat ini, kita juga bisa mengurangi rasa khawatir orang tua terhadap anaknya dan juga mengurangi rasa keresahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ayo dukung dan support selalu kami agar alat dan aplikasi Miroj yang telah kami rancang dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bersama Miroj, safety on the road!